Prahara asmara terlarang Ridwan Kamil versus Lisa Mariana kini berujung di ranah hukum. Atas laporan polisi pihak Ridwan Kamil atas Lisa Mariana, siang tadi telah diperiksa Ayu Aulia sebagai saksi dari pihak pelapor Ridwan Kamil. Detik-detik kehadiran Ayu Aulia di Bareskrim Mabes Polri pun terekam kamera awak media hingga Ayu Aulia usai menjalani pemeriksaan. Proses hukum tersebut terjadi di tengah gempuran pengakuan Lisa Mariana bahwa pernah menjalin hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil di masa lalu hingga melahirkan seorang anak. Atas tuduhan tersebut, rupanya Ridwan Kamil secara diam-diam melakukan langkah hukum pertanggal 11 April 2025 dengan melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Mabes Polri. Rupanya ia telah membuat laporan polisi atas Lisa Mariana, tak hanya perdata, tapi juga pidana. Langkah tersebut tampaknya lebih cepat dari somasi yang dilayangkan Lisa Mariana terhadap pihak Ridwan Kamil yang rupanya belum ditanggapi pula. Lantas, benarkah kesaksian pihak Ayu Aulia semakin meringankan beban Ridwan Kamil yang dituding sebagai anak biologis yang dilahirkan Lisa Mariana? Seperti apa pula keterangan Revelino Tuase yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana? Seperti apa respon pihak Ridwan Kamil atas kemunculan Revelino? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara pengakuan Lisa Mariana yang menyatakan kalau dirinya pernah menjalin hubungan terlarang dengan Ridwan Kamil di masa lalu hingga memiliki anak, kini berbuntut di ranah hukum. Secara diam-diam, pihak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi atas Lisa Mariana di Bareskrim Mabes Polri. Dan kali ini, Ridwan Kamil menunjukkan keseriusannya dengan melaporkan Lisa Mariana ke polisi dengan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang diduga dilakukan oleh Lisa Mariana. Dan sebagai tindak lanjut penyidik dalam memproses laporan polisi Lisa Mariana, maka siang tadi penyidik menghadirkan Ayu Aulia sebagai saksi dari pihak pelapor, yaitu Ridwan Kamil. Maka seperti inilah detik-detik kedatangan Ayu Aulia di Mabes Polri dan menjelaskan kapasitasnya hadir di Mabes Polri sebagai saksi atas laporan polisi dari Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana. Agendanya adalah mendatangi undangan di mana saya menjadi saksi terkait laporan BPRK terhadap PLN. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, nanti setelahnya baru kita bisa sampaikan banyak. Karena kan apa yang kita selama ini sudah cari tahu, apa yang sudah kita gamblangkan di media itu kan harus ada pertanggungjawabannya, sama seperti PLN. Yang minta langsung undang dari aparat yang turun. Oke. Terima kasih, Kak. Ayu Aulia, sosok yang dijadikan Ridwan Kamil sebagai saksi pihaknya atas laporan polisi yang ia layangkan ke Bareskrim Mabes Polri atas Lisa Mariana, telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri hari ini. Lalu seperti apa komentar Ayu Aulia menjelaskan proses dirinya saat memberikan kesaksian atas prahara hubungan terlarang yang diduga melibatkan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana?
Keterangan apa saja yang diberikan oleh Ayu Aulia di depan penyidik Mabes Polri hari ini? Ya fun-fun aja, kooperatif sebagai warga Indonesia karena kan kita memang pada dasarnya adalah menguak suatu kebenaran. Terkait apa aja? Nah, pertanyaannya 30 pertanyaan. Apa yang PLM sudah dalilkan itu pasti harus ada pertanggungjawaban dan dengan bukti. Kalau saya kan tadi sudah memberi semua bukti dan jelas. Apa aja bukti-bukti? Bukan bantahan-bantahan, tapi bukti. Buktinya apa aja Bang? Mungkin mewakili. Ya kalau perihal bukti-bukti apa yang selama ini sudah Mbak Ayu sampaikan ya kepada publik itu sudah kita sampaikan juga kepada penyidik. Tadi ada sekitar 30 pertanyaan. Ya apa saja pertanyaannya semuanya seputar terkait perkara inilah intinya itu. Nah kita tidak bisa berbicara lebih lanjut nanti biar bapak-bapak dari kepolisian, aparat kepolisian, para penyidik yang bisa menyimpulkan untuk laporan polisi ini. Laporan polisi. Bukan ranah bicara saya di sini, karena saya sudah berikan informasi itu kepada pihak yang berwenang dan saya yakin Pak Kepolisian juga tadi amat sangat baik, berbicaranya juga santai, kita juga tadi sempat nyaman ya. Terus juga banyak juga ternyata ya kita akhirnya berdiskusi juga bahwasannya udah dibilang saya menjadi saksi pada saat kedatangan, lalu katanya saya memperkenalkan kan, silakan Anda bantah. Kalau saya kan sudah ada sudah dijawab dan sudah ada buktinya. Kalau nggak atas dasar kepolisian sendiri, daripada kan kita harus meluruskan dong apa yang saya sudah dalilkan, harus ada pertanggungjawabannya. Itu baru namanya manusia jen. Seperti PLM, lain kali bukan di bawah bukti-bukti ya Neng. Berarti 30 pertanyaan itu lancar atau ada yang Lancar aja, bahkan kita sempat ngirim dulu. Nyantai lah. Nyantai menarik bukti apa. Sebelumnya, pihak Ridwan Kamil menjelaskan bahwa Ridwan Kamil sudah menempuh langkah hukum terhadap Lisa Mariana dengan membuat laporan polisi atas Lisa di Bareskrim Mabes Polri karena merasa dirugikan baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari keluarga. Atas laporan polisi tersebut, lantas, benarkah Lisa Mariana terancam hukuman penjara? Benarkah Lisa Mariana terancam hukuman 12 tahun penjara ditambah denda 12 miliar rupiah? Lalu bagaimana sikap pihak Ridwan Kamil atas somasi yang telah dilayangkan pihak Lisa Mariana sebelumnya? Benarkah pihak Ridwan Kamil tetap membuka ruang dialog dengan Lisa Mariana? Pak Ridwan Kamil benar melaporkan tanggal 11 April 2025, langsung Pak Ridwan Kamil yang melaporkan, saya dampingin. Nah, yang dilaporkan itu tentang peristiwa tindak pidana, pasal 51, pasal Yunto pasal 35, pasal 48, Yunto pasal 32, pasal 45, Yunto pasal 27A, Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2024 terhadap orang yang diduga, kan ini sekali lagi ya, yang diduga menyebarkan seolah-olah dirinya mempunyai anak dengan Pak Ridwan Kamil ke publik tanpa ada data hukum, tanpa ada putusan pengadilan yang merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, baik pribadi maupun keluarga. Jadi yang dilaporkan itu orang yang diduga. Nah silakan teman rekan-rekan wartawan menerjemahkan itu siapa orangnya. Nah itu yang dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Kenapa dilaporkan? Tentu Pak Ridwan Kamil sudah melihat nih, ini kan eskalasi tuduhan makin meluas. Karena eskalasi makin meluas, Pak Ridwan Kamil kan nama baiknya dirugikan, keluarga maupun
beliau secara pribadi, maka beliau memutuskan dan kami setuju bahwa ya harus tempuh secara hukum untuk mencari kebenaran yang material. Nah, itulah alasannya kenapa Pak Ridwan Kamil untuk memutuskan laporan polisi ke Bareskrim. Sepanjang diminta oleh penyidik untuk membuka tabir ini, Pak RK perlu kami garis bawahi siap untuk melakukan tes DNA kapanpun diminta. Kami laporkan inisial LM diduga. Tentu untuk saat ini Pak Ridwan Kamil memilih jalur hukum, itu pasti. Namun tidak tertutup kemungkinan ada dialog terbuka, dialog ruang. Kami kasih ruang kok kepada inisial LM, kami kasih ruang. Kasih ruang sepanjang yang bersangkutan beritikat baik terkait dengan somasi, bahwa benar bahwa pihak kuasa hukum LM itu memang mensomasi. Memang kami disuruh hadir tanggal 18 April hari Jumat, padahal itu kan Jumat libur ya, Paskah kalau tidak salah ya. Nah, di dalam surat somasi kami diminta Ridwan Kamil diminta untuk menafkahin kalau tidak salah saya baca, untuk menafkahin LM dan anaknya. Pertanyaannya kan sederhana, LM siapa? Apakah ada hubungan hukum atau tidak? Ya karena tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun, karena itu kan sudah dibantah juga oleh Pak Ridwan Kamil dalam klarifikasinya. Tidak punya hubungan personal kok secara pribadi, mau profesional, apapun tidak ada. Nah, karena kami sudah jawab, ya silakan, berarti ya silakan tempuh upaya hukum terkait dengan anak misalnya. Kan ada secara perdata hak pengakuan anak, silakan gugat secara perdata, kan begitu. Kemudian ya kami mencadangkan hak kami. Apa itu? Ya hak kami untuk membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil tanggal 11 April yang lalu. Yang pasti untuk mediasi, andai kata kasus ini berlanjut pun ke depan, ya kami masih tetap membuka ruang dialog dengan beliau. Kenapa? Karena ya mungkin beliau minta maaf secara tertulis ke media, menyatakan bahwa minta maaf, ya bisa saja Pak Ridwan Kamil memaafkan, kan gitu, bisa saja kan gitu. Untuk proses langkah hukum itu kita sudah melakukan somasi tersebut itu kan proses sebelum kita melakukan upaya untuk litigasi. Ini kan upaya di luar litigasi ya, di luar pengadilan. Kita sudah mengirimkan, yang pasti kami dari tim kuasa hukum Lisa itu akan melakukan upaya hukum baik itu perdata ataupun pidana. Dari pihak klien kami mengatakan dia memang hamilnya karena 2 minggu setelah pertemuan tersebut ya kan. Ya itu kan nanti kan bisa dibuktikan setelah nanti ada proses hukum, akan panjang ya, ujung-ujungnya nanti kan ya saling membuktikan tes DNA. Ini kan masih ada tengah waktu nih ke depan. Ya mungkin dari pihak Pak RK atau kuasa hukumnya mau duduk bersama, ya mungkin itu lebih baik. Proses hukum itu kan ada di pidana dan perdata kan membutuhkan proses ya. Tapi kan kalau dua belah pihak itu sepakat untuk melakukan tes DNA bersama, ya itu lebih baik sih, biar lebih cepat permasalahan ini tidak berlarut-larut seperti itu. Di tengah langkah hukum yang dilakukan Ridwan Kamil dengan menyeret Lisa Mariana ke ranah hukum, tiba-tiba muncul pria bernama Revelino Tuase yang membuat pengakuan menggegerkan publik bahwa anak yang dilahirkan Lisa Mariana merupakan darah dagingnya, buah cintanya dengan Lisa Mariana di masa lalu. Menanggapi kemunculan Revelino, pihak Ridwan Kamil pun akhirnya menyampaikan komentar mereka. Lantas seperti apa pernyataan pihak Ridwan Kamil atas kemunculan Revelino? Benarkah pihaknya merasa lega karena setidaknya beban akibat tuduhan Lisa Mariana kepada dirinya mulai diragukan publik? Kalau kami tidak komentar terlalu jauh terkait apa yang disampaikan oleh pengacara si R ya, Revelino kalau tidak salah ya. Tetapi pengakuan yang disampaikan oleh Revelino, yang disampaikan oleh kuasa hukum itu menarik sebetulnya. Berarti kedudukannya Revelino bisa jadi saksi dalam perkara ini gitu loh. Apa itu? Apa yang dialami sendiri, apa dia ketahui. Nah, tentunya ini akan kami sampaikan ke Bareskrim, Mabes Polri, ada temuan. Nah, ini sebetulnya mempermudah pihak kepolisian untuk mencari kebenaran material.
Karena ada pengakuan. Jadi kedudukan pengakuan di sini menjadi saksi. Saksi kan dalam KUHP itu kan nomor 1 ya kedudukannya. Nah itu tentunya akan kami sampaikan ke Bareskrim nantinya. Di dalam perdata pun pengakuan ini menjadi salah satu alat bukti yang sah. Tapi kalau pidana, dia kedudukannya menjadi keterangan saksi nantinya. Nah ini akan kami koordinasikan dengan pihak penyidik sejauh mana kebenaran ini dan bukti-bukti apa yang ada di pihak dari pengacaranya. Juga kami minta, ya kami berhak untuk meminta juga. Untuk sementara sebetulnya ya, kalau itu benar, ini sekali lagi ya, kalau itu benar bahwa dia ayah biologisnya, sebetulnya kan terbantahkan bahwa Ridwan Kamil ayah biologis. Tetapi sekali lagi kami menghormati proses hukum. Apa itu karena kami sudah laporkan ke Bareskrim. Nah tentunya menjadi kewenangan Bareskrim nanti untuk memanggil orang tersebut. Ya kalau Bareskrim minta untuk tes DNA pada akhirnya ya harus siap, kami pun harus siap. Ini kan kita lihat ya, saya juga belum tahu apa bukti mereka, apa yang mereka punya. Saya hanya dengar dan melihat di tayangan bahwa mereka punya percakapan antara LM dengan klien mereka. Ada percakapan yang memang mengarah ke sana. Nah, ini kan dianalisis nanti oleh penyidik sejauh mana kebenarannya. Apakah ini benar atau tidak? Tentunya nanti ya ngarahnya terakhirnya adalah tes DNA. Itu kan upaya terakhir ya. Tetapi paling tidak ini membantu pihak kepolisian, penyidik ada titik terang. Ada orang yang mengaku. Nah tentu pengakuan ini kan ada didalami oleh pihak penyidik. Benar nggak ini? Kan begitu. Kronologisnya seperti apa? Kalau kami ngelihat ya, ini saya lihat ya, kami kan punya saksi. Saksi itu inisialnya A. Ini circle dari LM juga sebetulnya yang menyampaikan kepada kami dan kami sudah sampaikan ke Bareskrim juga bahwa ini matching sebetulnya apa yang disampaikan oleh pengacara Revalino kemarin, bahwa memang ada percakapan antara LM dengan saksi kami. Di dalam pernyataan tersebut, dalam keterangan saksi, di dalam percakapan melalui IG kalau tidak salah, itu kok hampir mirip dengan pertanyaan atau pernyataan dari pengacara Revalino. Dan itu yang meyakinkan kami, jangan-jangan benar apa yang disampaikan mereka gitu loh. Kalau itu benar berarti terbantahkan dong sebetulnya. Tapi sekali lagi kita hormati proses hukum. KPRK ada komunikasi ke Abang kah dan pengacara LM ada komunikasi ke Abang? Nggak ada komunikasi satupun ya. Dan kami juga nggak ada kepentingan dengan mereka. Kami hanya meluruskan berdasarkan pengakuan dari klien kami, ya kami sampaikan apa adanya. Begitu ya. Jadi begini, klien kami itu sangat kooperatif dan sebagai warga negara yang baik, dan berdasarkan dia telah berstatement berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada kami. Artinya bila mana ada pihak yang memerlukan keterangan klien kami, tentu kami akan memenuhi itu, akan membantu biar ini menjadi terang dan jelas. Mengejutkan langkah Ridwan Kamil yang seakan serius ingin penjarakan Lisa Mariana dengan menghadirkan saksi kunci di muka hukum. Lantas, seperti apa pula kemunculan Revalino Tuase sebagai pria yang mengaku sebagai ayah biologis anak yang dilahirkan Lisa Mariana? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Di tengah langkah geger Lisa Mariana yang menuntut pengakuan dari Ridwan Kamil atas anak yang telah dilahirkannya dan kini berusia 3 tahun, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Revalino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana tersebut. Sebagai bukti atas pengakuan Revalino, pihak kuasa hukum mengisahkan kronologi pertemuan mereka hingga sempat menjalin hubungan asmara. Hal itu klimaksnya Lisa Mariana pada awal tahun 2021
Konon mengabarkan kepada Revelino bahwa dirinya positif hamil. Sehingga wajarlah anak mereka lahir di bulan Januari. Jadi, kronologi pihak Revelino diakui lebih masuk akal daripada kronologi versi Lisa Mariana terkait dugaan hubungan terlarangnya dengan Ridwan Kamil. Karena itu, pihak Revelino menantang Lisa Mariana untuk memperlihatkan riwayat USG jika berani. Bahkan diakui Revelino bahwa pihaknya sejak awal sudah ingin bertanggung jawab dan siap menikahi Lisa Mariana. Namun hal itu gagal terrealisasi lantaran tindak tanduk Lisa Mariana yang sulit untuk dipegang pembicaraannya. Lantas, apa misi Lisa Mariana tidak mengakui Revelino, malah mengejar pengakuan Ridwan Kamil? Pada saat itu, LM itu berkunjung ke kafe klien kami yang berada di Pamulang, ya, itu di tahun 2021. Nah, setelah itu mereka menjalin komunikasi dan ada hubungan asmara dengan klien kami. Ini yang menarik ya, tolong disampaikan juga dikoreksi kepada pihak sana bahwa begini. Awal dari pertemuan dan perkenalannya itu kan di 2021 ya. 2021 artinya intens komunikasinya. Artinya mereka beberapa kali ke hiburan malam sampai nginep di sebuah hotel di daerah Sentul. Setelah itu nginep lagi di hotel di daerah BSD Tangerang. Artinya sering lah. Artinya nggak ngerti lah apa nginep di hotel itu apakah mereka main gundu apa main bercocok tanam, kita tidak ngerti. Yang jelas informasi selanjutnya klien kami diberikan informasi oleh LM ini di awal Mei 2021 masuk akal. Boleh teman-teman nanti hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Anak itu lahir 22 Januari 2022. Masuk akal tidak? Ini yang masuk akal. Jangan ketemu di Juni, 2 minggu kemudian hamil. Hitung, berani nggak LM itu menunjukkan bukti riwayat bekas dia periksa USG. Ini udah luar biasa sesat dan menyesatkan seperti yang kami sampaikan. Saya setelah mendapatkan informasi bahwa pihak RK telah menempuh jalur hukum, ya kami sangat mengapresiasi dan mendukung biar menjadi pembelajaran juga. Dan di saat konferensi pers pertama kami, awal kami muncul, kami sudah mengultimatum dan mengingatkan, hati-hati, dia sedang menyiapkan lilitan lehernya sendiri. Nah cuman nanti, hati-hati, kita buktikan nanti ya, proses hukum ini nanti. Kita lihat nanti, kalau nggak nangis darah itu nanti LM itu. Nah maksud saya, mumpung masih ada kesempatan, kan begitu. Apa susahnya dia kalau mau mengakui kesalahan? Kenapa? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya kasihan, saya khawatir nanti pengakuan dari klien kami ini terbukti bahwa itu adalah anak, bagaimanapun itu adalah ibu dari anak klien kami. LM nggak ngerti misi dia apa, dia kan ngerti. Coba tanyakan sama dia, kenapa dia kok bisa yakin, kan begitu. Kenapa nggak ngaku anak saya berdua aja kalau begitu? Kan begitu. Mudah-mudahan 11-12 keuangan kita, kan gitu. Mampu kita menafkahi. Jadi pakai logika, sadar diri dan tahu diri jadi manusia itu. Panggilan hati, ya. Karena merasa bahwa anak tersebut adalah anak daripada klien kami sebagai ayah biologisnya. Dorongan dari keluarga besarnya, khususnya orang tuanya, bahwa menyampaikan ngelihat isu ini yang sudah hangat dan beredar, artinya tabir ini perlu dibuka. Ini dorongan dari keluarganya, khususnya ibunya. Nah, kamu harus memberikan dan meluruskan informasi ini. Karena kasihan, ada pihak yang terzolimi. Begitu kan? Ada pihak yang dirugikan. Bukankah itu adalah anak kamu, kata orang tuanya. Sekarang waktunya nak, kamu harus muncul. Itulah artinya seperti itu. Dari awal ikatan mereka berdua ini sempat mau nikah. Mereka berdua ini. Sudah kenal dengan orang tuanya. Sempat awalnya ada mau pernikahan. Cuman hal itu klien kami sempat berubah pikiran. Karena karakternya LM ini, ya mohon maaf, mungkin agak susah dikendalikan. Kalau untuk jadi istri agak mungkin dia pertimbangkan kan. Cuman faktanya dia mengakui udah hamil daripada anak klien kami. Dan itu tidak pernah dibantah. Ya, klien apa sempat nge-DM LM nggak sih Bang? Iya dong. Kan kemarin kita pada saat konferensi pers awal itu kita tunjukkan komunikasi DM-nya, komunikasinya seperti apa. Ya artinya
Gua lagi mabuk saat itu no, katanya. Ya alasan dia, kan lu yang ngakuin hamil bahwa itu anak saya, kenapa lu sekarang jadi berubah? Udah no, tolong hapus, katanya. Komentar-komentar lu minta tolong. Ya berarti kan dia tahu dan sadar ada apa, kan begitu. Ya cuman silahkan kalian tanyakan kepada pihak sana lah. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, mungkin hari ini kami tidak diberikan kuasa, kan begitu. Dia abaikan aja, ngapain? Itu kan aib, buat malu. Ini kan tahu orang sedunia ini bakal tahu se-Indonesia ini perkara ini begini. Kalau saya jadi dia, kalau nggak mau tanggung jawab, buat apa? Lebih baik saya ngumpet selimut. Apa keuntungannya buat klien kami? Nggak ada. Yang ada dia rugi, kena bayar jasa kami, kan begitu. Dari awal kita udah sampaikan kami siap untuk dilakukan tes DNA kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau memang besok ada panggilan untuk tes DNA, ya kita laksanakan. Apa susahnya? Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.